Sobat Pendidik, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, membahas mengenai Standar Nasional Pendidikan atau kerap disebut sebagai SNP, tentunya itu sudah suatu hal yang tidak asing lagi ya teman-teman untuk kita yang terjun di dunia pendidikan. Masih ingatkah sobat-sobat pendidik di sini tentang apa aja sih yang termuat di dalam 8 Standar Nasional Pendidikan? Nah, Standar Nasional Pendidikan sendiri terdiri atas 8 standar, yang mana 8 standar tersebut sudah diterapkan oleh pemerintah. Apa saja standarnya? Ada standar isi, standar proses, terus standar penilaian, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian ada standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan yang terakhir tentunya ada standar pembiayaan. Nah, hal-hal yang telah disebutkan tadi tentunya menjadi kriteria minimal terkait kegiatan pendidikan yang harus terpenuhi di setiap satuan pendidikan. Nah, pada video kali ini nantinya saya akan lebih berfokus memberikan penjelasan mengenai salah satu SNP, yaitu standar sarana dan prasarana. Nah, sebelum itu, pernahkah sih Anda mendengar tentang rombongan belajar yang ideal? Jika pernah, maka di sini saya akan memberikan sedikit penegasan mengenai bahwa hal tersebut merupakan salah satu kondisi minimal yang wajib dimiliki oleh satuan pendidikan. Tentunya idealnya rombongan belajar yang terdapat di satuan pendidikan, terutama di sekolah dasar, terdiri dari minimal 6 kelas dan maksimalnya itu terdapat 24 kelas. Kemudian tentunya masing-masing dari kelas tersebut atau disebut dengan rombongan belajar memiliki jumlah idealnya juga. Nah, dari setiap kelas itu tadi jumlah idealnya terdapat sebanyak 28 siswa. Oleh karena itu dapat diperkirakan kira-kira jumlah keseluruhan siswa di sekolah dasar bisa dikatakan mencakup sekitar 168 siswa itu secara idealnya gitu. Lalu apakah atau lantas bila terdapat suatu sekolah yang memang jumlah siswanya tidak mencapai jumlah tersebut, apakah dikatakan tidak ideal begitu ya? Nah, ketidakidealan suatu satuan pendidikan dapat divalidasi bila memang secara matang kita bisa mengetahui situasi maupun kondisi lingkungan tersebut. Nah, misalnya saja nih, kondisi di mana suatu daerah tertentu terdapat 2 sekolah dengan jarak yang kira-kira kurang dari 3 km sebenarnya memiliki jumlah siswa yang sama-sama sedikit. Nah, kondisi tersebut dapat dikatakan tidak ideal. Kenapa? Karena jumlah siswa tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan atau sudah sempat saya jelaskan di atas tadi. Kemudian oleh karena itu biasanya kebijakan yang bisa diambil itu supaya memenuhi kriteria ideal adalah dengan melakukan sistem penggabungan sekolah. Jadi maksudnya adalah dari kedua sekolah tersebut dijadikan satu sekolah saja, supaya harapannya jumlah siswa di dalam satu sekolah memiliki jumlah yang ideal begitu. Namun hal lainnya atau beda halnya dengan kondisi di mana suatu daerah yang memang hanya memiliki satu sekolah saja. Jadi kondisi tersebut tidak perlu melakukan penggabungan sekolah dengan sekolah lain, meskipun sebenarnya jumlah siswa dari sekolah tersebut jumlah siswanya tidak ideal. Nah, melihat kondisi ini biasanya seringkali terjadi di daerah-daerah terpencil. Kita masih sering menjumpai bahwa di daerah-daerah terpencil itu siswanya tidak sebanyak atau seideal yang berada di daerah perkotaan gitu. Nah, cukup sekian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua gitu ya. Apabila masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan mengenai penjelasan saya ini, Anda bisa memberikan tanggapannya di kolom komentar untuk memberikan kelengkapan materi yang saya sampaikan ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Salam pendidikan. Thanks for watching.